Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu, dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, selalu taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita dan kelak di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, perjuangan untuk perubahan masih sangat berat, tetapi optimisme tetap masih bisa kita kobarkan, ya. Dan kita sekarang masih memasuki situasi yang tidak menentu, ya. Artinya kondisi bangsa ini masih dalam keadaan yang belum ada kepastian, ya. Karena meskipun pemilu dan pilpres sudah terlaksana, tetapi justru setelah selesai kemudian kita menanti hasilnya, disitulah terjadi suasana yang kemudian di antara anak bangsa ini terjadi saling curiga mencurigai. Karena apa? Karena terjadinya kecurangan yang sangat dahsyat, ya. Kita bisa menyaksikan, kita bisa mengakses, ya, dan sekarang ini berbeda situasinya dengan 2014 dan 2019. Rakyat makin cerdas, kemudian orang-orang yang punya pengetahuan pendidikan juga makin waras, ya kan, sehingga kemudian banyak cara untuk memperlihatkan bagaimana kecurangan itu terjadi. Dan lagi-lagi saya harus menyebut tentang film yang sangat fenomenal, yaitu film Dirty Vote, yang secara komprehensif memperlihatkan bagaimana metode, cara, modus, ya, kecurangan itu dilakukan oleh penguasa, ya. Nah, teman-teman sekalian, satu hal yang masih klasik adalah tentang penggelembungan suara, ya. Ini mengerikan sekali, ya. Jadi matematika versi KPU ini lucu dan aneh, ya kan. Sebuah TPS misalnya yang di situ DPT-nya katakanlah sekitar 200 atau 300 barangkali. Kita ambil angka 200 saja, ya, TPS yang kecil, ya. 200 yang berhak untuk memilih di TPS tersebut. Tetapi begitu selesai penghitungan, maka yang tertera hasilnya itu lucu tetapi juga menjengkelkan, ya. Karena apa? Karena salah satu paslon itu yang seharusnya dia mendapatkan angka 74, ya kan, 74 suara. Maka kemudian pada tabulasi yang pada kolom hasil itu di belakangnya ditambah angka 8. Jadi menjadi 748. Ini kan mengerikan ini, ya. Karena jumlah DPT-nya cuma 200, tapi bagaimana kemudian salah satu paslon itu, ya kan, ya kita sebut saja 02, ya, itu kemudian mendapatkan angka
748. Ini kan mengerikan ini ya. Dan itu terjadi di banyak TPS di berbagai wilayah kawasan negara ini ya. Dan ini kemudian yang kemarin hasil quick count itu memperlihatkan bahwa mereka yakin satu putaran karena sudah lebih dari 50%, bahkan mungkin 60% lebih yakin. Dan kemudian dengan serta-merta mendeklarasikan kemenangan. Padahal baru hasil quick count, yang notabene quick count itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah dari awal didesain untuk dibayar mendukung kecurangan itu ya, termasuk media-media mainstreamnya sendiri ya, digencarkan di terus menerus ya, karena teorinya adalah sebuah kebohongan kalau disiarkan, disampaikan secara terus menerus maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini teori lama, teori propaganda. Saya sarjana komunikasi, saya sudah mempelajari lama. Jadi teori, kalau tidak salah ini teorinya dari Hitler atau dari Stalin ya, kawasan-kawasan negara pada masa lalu yang menggunakan segala cara ya untuk mencapai tujuan, termasuk salah satunya adalah propaganda ya. Jadi sebuah informasi atau data yang sebenarnya salah, tapi kalau disampaikan secara terus menerus ya, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini yang dilakukan dengan quick count itu, yang mana quick count itu hasilnya disamakan atau sudah didesain sama dengan hasil survei yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Jadi seolah-olah ada sinkronisasi antara survei kemudian hasil quick count itu sama, yang kemudian menghasilkan salah satu paslon yaitu 02 seolah-olah yang sudah menang sesuai dengan tagline ataupun jargon mereka untuk menang dalam satu putaran. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah bagaimana presiden yang memang dari awal sudah mengatakan dia akan cawe-cawe, ikut campur, langsung memberikan ucapan selamat. Karena kita tahu bahwa cawapresnya itu adalah anaknya. Ini adalah sebuah kezaliman. Dalam arti etika tidak dipakai dalam proses demokrasi ini. Ya, bagaimana sebuah hasil yang masih prematur, yang penuh dengan kecurangan, ya, yang diduga kuat karena data makin banyak tiap hari, kemudian dianggap sebagai sebuah kepastian, ya, kan kemudian ada deklarasi kemenangan, diucapkan ucapan selamat dan segala macam. Jadi perjuangan untuk menuju perubahan masih sangat berat, tetapi optimisme masih bisa kita gaungkan, kita gelorakan, karena menurut penghitungan yang lebih teliti, ya, yang kemudian pihak KPU sendiri juga ditekan oleh kekuatan perubahan dan rakyat yang akalnya masih cerdas dan waras, kemudian terbukti bahwa ternyata tidak ada satu putaran, ya, karena menurut akal sehat dan menurut perhitungan secara ilmiah dalam pilpres ini tidak mungkin satu putaran dengan 3 kekuatan dari 3 paslon itu, ya. Tidak mungkin salah satu paslon kemudian mencapai lebih dari 50%. Yang paling masuk akal adalah 2 putaran. Dan sekarang sudah mengerucut, insya Allah akan 2 putaran. Ya, jadi nanti ada pemilu ulang, ya, kemudian 2 paslon yang akan berkompetisi yaitu 01 dan 02. Meskipun kemarin saya juga membaca informasi, karena informasi sekarang penuh membanjiri kita, ya, berbagai macam informasi. Ya, salah satunya adalah pemilu ulang. Jadi bukan soal 2 putaran, tapi diulang, ya. Ya, nggak tahu mana nanti yang akan terjadi. Tetapi yang jelas bangsa ini masih perlu perjuangan yang berat, ya, untuk menuju perubahan, ya, melawan kezaliman, status quo dan politik dinasti, ya, yang sangat tidak masuk akal, ya, jauh dari etika, ya. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang mulia, jadi saya masih tetap harus mengawal tausiah ini dengan konten yang masih bernuansa politik karena yang lagi trending topik adalah masalah politik, ya. Jadi ya nggak apa-apa, ya, ini kan kebenaran harus disampaikan walaupun pahit,
Ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini barangkali bisa bermanfaat untuk kita semua ya, yang terus berikhtiar ya agar bangsa ini bisa melalui periode dan proses yang cukup berat ini, untuk nantinya Allah akan memberikan suatu pertolongan sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana ya, dan keadilan menjadi sesuatu yang kembali ditegakkan di negeri ini yang selama kurang lebih 10 tahun ini jauh dari rasa keadilan itu. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana dalam menyampaikan materi ini saya ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.